Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai materi sistem bilangan. Langsung saja, sistem bilangan itu ada 4 macam, yaitu bilangan desimal atau yang dikenal dengan basis 10 yang biasa kita pelajari dalam perhitungan sehari-hari. Itu namanya bilangan desimal. Selanjutnya ada yang disebut juga bilangan biner. Nah, untuk bilangan biner itu basisnya 2, terdiri dari 0 dan 1 saja. Gitu. Kalau bilangan oktal berarti basisnya 8, sedangkan bilangan heksadesimal basisnya 16. Nah, di sini dijelaskan bahwa desimal sesuai dengan namanya ya, desi dari deka ya, itu 10, berarti jumlah simbolnya ada 10. Nah, jumlah simbolnya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu untuk simbolnya. Oleh sebab itu yang biasa kita gunakan pasti ada angka 0 sampai 9 gitu ya. Kalau 10 berarti terdiri dari angka 1 dan 0. 19 berarti angka 1 dan 9 dan seterusnya. Sedangkan untuk sistem bilangan 3 lainnya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin bahkan sudah pernah mengoperasikan gitu ya. Tetapi kalau misalnya belum, kita kenalkan dulu. Perkenalkan ya, sistem bilangan selanjutnya ada yang dinamakan bilangan biner. Sesuai dengan namanya dari bahasa Inggris binary ya, berarti artinya 2. 2 berarti simbolnya ada 2, yaitu simbol bilangan 0 dan 1 saja. Jadi pada bilangan biner, simbol bilangan 3 itu tidak ada, karena biner cuma ada 0 dan 1. Nah, bilangan biner itu biasanya digunakan pada teknik digital kalau nggak salah. Yang ada gerbang logika itu loh. Kalau iya berarti 1 tidak 0 atau sebaliknya. Mati 0 hidup 1 atau sebaliknya. Yang seperti itu biasanya bilangan biner. Sedangkan berikutnya ada bilangan oktal. Nah, oktal ini basisnya ada 8. Simbolnya dari 0 sampai 7 gitu. Kalau dihitung ini kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 sampai 7 kan 7 tambah 0 berarti 8 gitu. Itu untuk bilangan oktal. Sedangkan untuk heksadesimal karena ada 16, sedangkan simbol bilangan itu tidak terdiri dari 2 simbol yang lain, maka untuk angka 10-nya 10 itu dilambangkan dengan A. 11 berarti B, 12 itu C, 13 D, 14 E, dan F-nya itu 15 gitu. Itu untuk perkenalannya. Untuk oktal dan heksadesimal itu biasanya nanti berhubungan dengan salah satunya contohnya ya, itu di pesawat. Kalau mengirimkan sinyal itu biasanya dalam bentuk kalau nggak binary, oktal, heksa, kemudian diubah atau dikonversikan ke dalam bentuk sinyal yang diterima di bawah gitu. Itu untuk pengertian dari 4 sistem bilangan. Langsung saja masuk ke sistem bilangan desimal. Bilangan desimal itu susunan bilangan yang mempunyai basis 10. Sudah dikenalkan di awal tadi ya. Nah, sebab sistem bilangan ini menggunakan 10 nilai koefisien, maka yang mungkin simbolnya ada 0 sampai 9. Gitu. Bentuk nilai suatu bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau bilangan bulat ya, atau pecahan desimal. Integer desimal adalah nilai desimal yang bulat, sedangkan pecahan ya sesuai namanya gitu. Contohnya misalnya ada kasus 357. 357 ini ngitungnya dari belakang. 7 ini kita berikan 0, 5 kita berikan 1, 3 kita berikan 2. 012 itu buat apa? 012 itu buat pangkatnya. Jadi dari bawah ya, ini 0 ya. Berarti 7 kali karena desimal ini pasti 10. Pangkat ini tadi 0 ya. 0. 5 adalah 1 ya. 0, 1, 2. Jangan lupa ya. Berarti 5 kali 10 pangkat 1. 3 kali 10 pangkat 2. Gitu. Jadi ngitungnya dari belakang. 012. 012 itu sebagai pangkat. Karena desimal 10. Nanti kalau ketemu bilangan biner karena basisnya 2, berarti 10-nya ini kita ganti dengan angka 2. Begitu juga kalau ketemu oktal 8 ya, berarti 10-nya ini kita ganti dengan 8. Begitu juga dengan heksadesimal, berarti 10-nya kita ganti dengan 16. Kemudian kita kalikan, mengalikannya boleh dari bawah, boleh dari atas. 3 kali 10 kuadrat itu 100 ya, kali 3 berarti 300. 10 pangkat 1 itu 10, kali 5 berarti 50. Sedangkan 10 pangkat 0 itu 1 ya, 1 kali 7 berarti 7. Setelah itu ditambahkan jadilah 357. Itu untuk konversi bilangan desimalnya.
Nah, absolute value itu nilai mutlak dari masing-masing digitnya. Sedangkan position value itu bobot dari masing-masing digit tergantung dari letak posisinya. Ingat, position value-nya dihitung dari belakang ya, belakang 0, kemudian urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu untuk bilangan desimal. Selanjutnya ada integer. Kalau posisi digitnya dari kanan, kanan itu berarti dari sebelah sini, kanan ya, kanan kita. Ini kanan. Berarti ngitung posisi digitnya itu dari kanan atau dari belakang. Yang paling akhir kita kasih 0. Jadi 10 pangkat 0. Setelah itu 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang pecahan juga dari kanan, cuman kalau pecahan yang paling kanan atau yang paling belakang kita beri 10 pangkat min 1. Kemudian 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja, nah titik di tengahnya sini. Hitungnya dari kanan ya. Contoh soal saja langsung. 173,25. Berarti 3 ini kan 0, 1, 2. Komanya ini sebagai titik tengahnya ini. Jadi kalau ada desimal, kita potong tengahnya dulu, kita fokus dengan yang sebelah kirinya koma dulu, yang depan. 3 ini kita beri angka 0, 7, 1, 1 ini 2. Berarti 3 kali 10 pangkat 0. 7 kali 10 pangkat 1. Dan 1 kali 10 pangkat 2. Ini naik 0, 1, 2. Sesuai dengan posisi 0, 1. Sedangkan untuk yang sebelah kanannya koma, berarti dimulai dari yang kiri dulu. Kiri dulu berarti 2, ini kali 10 pangkat min 1. Baru 5-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Gitu. Jadi kalau misalnya di depan koma itu berarti dari 0, 1, 2 gitu ya. Tetapi kalau di belakang koma langsung saja 1, 2. Itu intinya. Baru artinya memiliki makna bahwa 1 kali 10 kuadrat 100, 7 kali 10 pangkat 1, 70, 10 pangkat 0 itu 1 ya, kali 3 berarti 3, 0,1 kali 2 berarti 0,2, 0,01 kali 5 berarti 0,05, kemudian dijumlahkan. Sehingga arti dari 173,25 adalah itu untuk bilangan desimal. Saya rasa ini dulu SD sudah dijelaskan gitu ya. Lanjut saja. Untuk penjumlahan sistem bilangan desimal sama seperti penjumlahan biasanya setiap hari gitu ya. 8 tambah 7, 15, nyimpen 1. 1 tambah 5 tambah 6, 12, nyimpen 1. Tambah 4, 5, 5, 2, 5. Gitu ya. Ini seperti penjumlahan biasanya, kalau basisnya 10. Nah, untuk mengetahui basis 10, seperti ini, biasanya dituliskan kurung buka 10, di sini juga ada kurung buka 10, ini kurung buka 10, kurung tutup gitu ya. Tetapi kalau bilangan desimal, karena biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka biasanya basis 10-nya tidak ditulis. Gitu. Selanjutnya pengurangan. Untuk pengurangannya juga langkahnya sama seperti pengurangan biasa, yang kita sehari-hari itu yang kita pakai kalkulator, nah itu sama, itu untuk pengurangan. Begitu juga dengan perkalian, saya rasa kalian sudah bisa semua ya, karena sudah mahasiswa, ini pelajaran ketika SD. Gitu. Untuk pembagian juga sama caranya, sama pembagian seperti sebelum-sebelumnya. Karena sistem bilangannya desimal yang kita gunakan sehari-hari. Jadi silahkan diingat-ingat saja caranya. Jangan menggunakan kalkulator ya, karena ini kita belajarnya teori, jadi kalkulatornya disimpan dulu. Toh juga pembagiannya nggak banyak-banyak amat gitu. Ngitung manual masih bisa. Selanjutnya kita masuk ke sistem bilangan biner. Untuk sistem bilangan biner itu susunan bilangan yang mempunyai basisnya 2. Nah, sebab sistem bilangan ini menggunakan 2 nilai koefisien saja, maka simbol yang digunakan hanya 0 dan 1. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biasanya digunakan untuk ya tidak, hidup mati gitu ya. 2 kemungkinan yang berlawanan. Untuk makna dari sistem bilangan biner, sama seperti bilangan desimal, cuman bedanya di sini. Kalau ada 1001 berarti ngitungnya dari belakang ya, ini 0, 1, 2, 3. 0 itu berarti 2 pangkat 0. Nah, ini kedua berarti 2 pangkat 1. 0, 1, 2, 3. Berarti ini juga 0, 1, ini 2, makanya 2 pangkat 2 ya. Ini 3, berarti 2 pangkat 3. Nah, karena seperti ini, kalau tadi desimal, ini kan 10. Karena ini biner, berarti ininya 2. Sehingga kita kalikan 1 kali 2 pangkat 0, ini 1 ya, 1.
0 kali berapapun hasilnya 0, 0 kali berapapun 0, 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian dijumlah hasilnya 9. 9 ini basisnya 10, sehingga di sini ada keterangan 10. Sedangkan 101 ini punyanya biner. Sehingga dengan kata lain ini sama saja mengkonversikan bilangan biner ke desimal. Gitu. Jadi bilangan biner ini kalau disimbolkan dalam bentuk desimal hasilnya 9. Jadi angka 1001 ini sama dengan 9 bilangan desimal. Gitu. Ini untuk position value-nya dari bilangan biner sama seperti dari desimal, cuman bedanya kalau desimal 2-nya ini jadi 10 ya. Tapi kalau biner, karena namanya biner, hanya 2, berarti di sini 10-nya kita ganti dengan 2. Begitu juga dengan yang sini. Gitu. Nah, ini untuk titiknya. Sehingga kalau misalnya posisi digitnya ke kanan ya, ini berarti hitungnya dari sini 2 pangkat min 1, berarti 1/2, 1/2 setengah. 1/2 pangkat 2 berapa? 4, berarti 1/4, 0,25, dan seterusnya. Gitu. Ini untuk position value bentuk desimal dari bilangan biner. Contohnya nih seperti ini, 0,111, artinya ini berarti kita hitungnya dari sini ya, min 1, min 2, min 3, nolnya berarti kan 0. Tidak usah dihitung ya, yang dihitung cuma belakang koma, berarti ini min 1, min 2, min 3. Sehingga diperoleh, karena satu semua kita tuliskan, terus dari sini ya 2 pangkat min 1. Nah ini min 1-nya mohon maaf, ini adalah pangkat, bukan dikurang 1 ya. Berarti saya ralat via video, ini 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, dan 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 1 berarti 1/2. 2 pangkat min 2 berarti 2 pangkat 2 kan 4, berarti 1/4. 2 pangkat min 3, 2 pangkat 3 kan 8, karena ada minusnya berarti 1/8. Kalau dijadikan desimal 0,5, 0,25, 0,125, sehingga 0,111 bilangan biner jika dikonversikan ke desimal hasilnya 0,875. Untuk penjumlahan sistem biner, masuk ya ini ya, masuk ke intinya, masuk ke mumet-mumetnya. Silakan untuk penjumlahan sistem bilangan biner bisa dilihat lebih jelasnya pada video 11 part 2. Kalau saya jelaskan di sini, saya yakin nanti kalian cuma bayangin, habis itu ngantuk dan nggak paham gitu ya. Jadi saya berikan penampakan saya pada video 11 part 2. Silakan dilihat saja untuk penjumlahan sistem bilangan biner. Begitu juga untuk pengurangan sistem bilangan biner ada pada video 11 part 3. Dan untuk perkaliannya ada pada video 11 part 4. Selanjutnya ada pembagian ada di video 11 part 5. Kalau sudah ditonton video 11 part 2, 3, 4, 5, berarti sistem bilangan biner operasinya sudah selesai. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selamat nonton videonya, semoga paham ya. Kita lanjutkan ke sistem bilangan oktal. Untuk bentuk nilai suatu bilangan oktal dapat berupa integer oktal atau oktal integer, atau juga bisa bentuk pecahan oktal. Sesuai dengan namanya oktal. Oktal itu terdiri dari 8. Oktal itu maknanya 8 okta ya. Sehingga kalau contohnya 326, berarti kita hitung 6-nya dari belakang ya. 0, 1, 2. 0, 1, 2 adalah pangkat dari 8. Sehingga 6 kali 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Jelas berbeda dari desimal. Walaupun mirip, caranya mirip, bedanya adalah di 8-nya ini. Kalau desimal 10 ya, kalau biner tadi 2, sedangkan oktal 8. Kemudian kita jumlahkan 6 kali 8 pangkat 0, 8 pangkat 0 kan 1, berarti 6 kali 1, 6. 8 pangkat 1 kan 8, kali 2, 16. 8 pangkat 2, 64, kali 3, 192. Kita jumlahkan hasilnya 214. Nah, ini berarti maknanya konversi dari 326 bilangan oktal, ini oktal ya, lambang oktal, dikonversikan menjadi desimal ya, 10 ya, hasilnya adalah 214. Gitu. Itu untuk sistem bilangan oktalnya. Position value-nya sama seperti position value yang sebelum-sebelumnya. Bedanya cuman di sini 8, kalau tadi desimal 10 ya, biner 2, sekarang oktal berarti 8. Begitu juga dengan posisi komanya dari kiri, berarti ini 8-nya pangkat min 1, min 2, dan seterusnya. Kalau tadi kan 10 pangkat
min 1, min 2 gitu ya untuk desimal, sedangkan untuk biner 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2 dan seterusnya. Sekarang masuk ke oktal berarti 10 dan 2-nya diganti dengan 8 dan seterusnya. Sehingga kalau ada bentuk pecahan cara mengerjakannya sama seperti tadi desimal atau biner gitu. Untuk selanjutnya ada penjumlahan dari sistem bilangan oktal. Untuk penjumlahan sistem bilangan oktal, kalau saya jelaskan di sini sama seperti tadi ya, jadi saya kirimkan videonya. Penjumlahan sistem bilangan oktal ada pada video 11 part 6. Kemudian pengurangannya ada pada video 11 part 7, sedangkan untuk perkaliannya ada video 11 part 8, dan untuk pembagiannya itu ada di video part 9, di mana part 9-nya karena saya sedang terjadi kendala, maka part 9-nya saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu video 11 part 91, part 92, dan yang terakhir part 93. Itu untuk pembagian dari sistem bilangan oktalnya. Sekarang masuk ke sistem bilangan heksadesimal. Sesuai dengan namanya, heksa itu 6, desimal itu 10. Berarti 6 dan 10, 16. Bentuk nilai suatu bilangan heksa dapat berupa integer heksa atau pecahan heksa. Untuk integer heksa, sesuai dengan namanya ya, berarti 16. Basisnya 16. Nah, sudah dijelaskan di depan bahwa elemennya ada 0 sampai 9 ketambahan A, B, C, D, E, F. Di mana A mewakili 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan yang terakhir F adalah 15. Gitu. Silakan dibuka lagi slide depannya. Kemudian untuk contohnya. Contohnya 152B. Sama seperti tadi bilangan-bilangan biner, desimal, oktal, kita hitung dari belakang. Ini berarti 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 itu nanti sebagai pangkat. Dari B ya, B-nya 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, dan 16 pangkat 3 dari belakang hitungnya. Nah, kalau desimal tadi 16-nya 10, biner 2, oktal 8, sekarang heksadesimal berarti 16. Tinggal dihitung saja, dikalikan seperti biasa, setelah itu dijumlahkan, kemudian dapat hasilnya 5419. Basisnya 10. Jadi 152B kalau basis 16 dijadikan ke basis 10 atau desimal, hasilnya adalah 5419. Kedua nilai ini sama nilainya, basisnya saja yang berbeda. Dengan position value-nya sama seperti desimal dan biner maupun oktal. Bedanya cuma nanti di sini kalau desimal 10, biner 2, oktal 8, berarti heksa 16. Untuk penjumlahan sistem bilangan heksadesimal, sama seperti tadi, saya sediakan video khusus untuk penjumlahan sistem bilangan heksa, ada di video 11 part 10. Sedangkan untuk pengurangannya, ini tadi tidak saya berikan untuk pengurangan sistem bilangan heksa. Silahkan dipelajari seperti pengurangan biasa sih, pengurangan pada oktal dan biner, dan lain sebagainya. Nah, silahkan untuk pengurangan ini bisa dijadikan sebagai nilai keaktifan. Tentang cara pengerjaannya ya, maksudnya bagaimana. Silahkan untuk part bagian pengurangan ini, saya serahkan ke kalian sebagai nilai keaktifan. Nanti jangan khawatir, untuk pengurangannya juga dibahas juga di pembagian. Oleh sebab itu, pengurangannya saya skip, saya biarkan kalian yang mencari seluk-beluknya makna dari pengurangan ini. Gitu ya. Itu saya biarkan sebagai nilai keaktifan. Selanjutnya ada perkalian sistem bilangan heksa. Kalau perkaliannya nanti ada pada video 11 part 11. Sedangkan untuk pembagiannya nanti ada video 11 part 12. Ini juga karena ada kendala, nanti video 11 part 12-nya saya bagi menjadi 2. Part 12.1 dan 12.2. Gitu ya. Kalau sudah, ini tabel sistem bilangannya. Dengan desimal basis 10, anggotanya 0 sampai 9, contohnya ada 10-nya di sini. Biner 2, anggotanya cuma 01, contohnya ada 2-nya di sini. Oktal 8, heksa 16, anggotanya seperti ini, simbolnya seperti ini ya, dengan ada tulisan 8 dan 16. Ini untuk konversi desimal, heksa, biner dari 0 sampai 15.
Ini nilainya bermakna sama, cuman basisnya saja yang beda. Desimal untuk basis 10, heksa 16, biner 2. Ini ada 12 latihan. Silahkan latihan-latihan ini digunakan juga sebagai nilai keaktifan. Dikerjakan saja. Setelah itu satu mahasiswa silahkan mengirimkan satu saja. Kemudian ada konversi bilangan. Tadi sudah dijelaskan ya, biner, oktal, heksa dikonversikan ke desimal semua. Nah, sekarang ternyata yang bisa dikonversikan itu tidak cuma ke desimal, tetapi contohnya biner ke oktal itu bisa, biner ke heksa juga bisa. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, konversi dari bilangan desimal dulu. Desimal ke biner. Berarti misalnya 45 ya, 45 dibagi 2 itu kan 22 sisa 1. Kemudian 22-nya ini kita pindah ke depan. Dibagi lagi dengan 2 karena basisnya 2, berarti ininya pasti dibagi 2 terus. Nah, 22 bagi 2, 11 tidak punya sisa ya. Kemudian 11-nya taruh depan, bagi dengan 2 lagi, ketemu hasilnya 5 sisa 1. 5-nya taruh depan, bagi 2 lagi, hasilnya 2 sisa 1. Sampai hingga akhirnya 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 1 ini dengan 2 kan lebih kecil. Karena 1 ini lebih kecil, maka stop. Tetapi kalau masih lebih besar, contohnya atau sama dengan ya, di sini 2. 2 sama 2 kan sama, berarti lanjut. 5 sama 2 kan lebih besar, lanjut. 11 sama 2 lebih besar, lanjut. 22 sama 2 lebih besar, lanjut. Tetapi kalau 1 sudah lebih kecil dari 2, maka stop. Itu algoritmanya. Sehingga dari sini 45 basis 10 itu diubah ke basis 2, bacanya dari belakang. Dari 1 ini sampai sisa 0, 1, 1, 0, 1. Dari belakang sinilah, yaitu 1, 0, 1, 1, 0, 1 ya, itulah basis 2-nya. Sehingga 45 basis 10 itu sama dengan nilainya 1, 0, 1, 1, 0, 1 basis 2. Itu untuk konversi dari bilangan desimal ke biner. Sekarang desimal ke oktal. Sama seperti desimal ke biner, cuma bedanya ini kan 2 kalau biner. Kalau oktal berarti 8. Contohnya ini, 385 bagi 8. 48 sisa 1. 48-nya lebih besar dari 8 ya, maka lanjut. 48 bagi 8 hasilnya 6 sisa 0. 6-nya sudah lebih kecil dari 8 berarti stop. Kalau stop berarti hasilnya dari belakang yaitu 6, 0, 1 basis 8. Itu ke desimal ke oktal. Selanjutnya ada desimal ke heksadesimal. Langkahnya sama seperti depannya, cuman bedanya kalau oktal 8, kalau biner 2, sedangkan heksadesimal adalah 16. Contohnya 1583. 1583 bagi 16 itu dapat 98, sisanya 15. 15 itu kalau dikonversikan dalam heksadesimal adalah F. Sedangkan 98-nya ini lebih besar dari 16 ya, maka 98-nya turun ke sini dibagi 16, hasilnya 6 sisa 2. 6 ini sudah lebih kecil dari 16, maka stop. Kalau stop berarti hasilnya dari belakang 6, 2, 15 itu sama dengan F, jadi 6, 2F. Jadi 1583 basis 10 diubah ke basis 16, hasilnya 6, 2F. Sekarang kalau konversi dari bilangan biner. Kalau biner ke desimal sudah dijelaskan tadi di slide awal-awal. Yang dihitung ini 0, 1, 2, 3. Berarti ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Dikalikan saja. Hasilnya 9 dalam basis 10. Kemudian konversi ke oktalnya, karena dia oktal ya, oktal itu kan 8. Hubungannya dengan 2 kan berarti 2 pangkat 3 kan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga biner dan oktal itu secara tidak langsung ada hubungannya. Cara menghubungkan biner ke oktal itu caranya kalau ada seperti ini kita bagi 3 dulu. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Kemudian kita pisah. Jadi yang belakang ini 100, kemudian yang tengah 3 ini 010 dan sisanya hanya ada 2, 1, 1 ya, gitu. Kemudian masing-masing dari 3 ini kita konversikan ke bentuk bilangan desimal. Contohnya ini kan 0, 1, 2, berarti 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, dan 1 kali 2 pangkat 2. Kemudian kita jumlah hasilnya 4. Berarti ini 4. Kemudian 3 kita ulangi lagi, berarti ini 2 pangkat 0 kali 0, 2 pangkat 1 kali 1, dan yang terakhir 2 pangkat 2 kali 0. Karena yang ada nilainya hanya 2 pangkat 1, berarti ini 2. Begitu juga dengan yang terakhir, ini berarti 2 pangkat 0 kali 1, hasilnya 1. 2 pangkat 1 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Gitu.
Sehingga bentuk biner ini kalau diubah ke oktal hasilnya 324. Itu cara konversi dari biner ke oktal, dibagi 33. Baru ini dikonversikan seperti biasa, hasilnya ketemu. Itu untuk konversi ke oktal. Biner ke oktal. Sedangkan untuk konversi ke heksadesimal, 2 dan 16 jelas ada hubungan lagi, yaitu 2 dan 16 itu berarti 16 itu 2 pangkat 4. Sehingga untuk konversi biner ke heksa itu harus dibagi 4-4. Kalau desimal tadi dibagi 3-3, kalau yang heksa berarti dibagi 4-4. Kita pisahkan 0, 0, 1, 0. 1, 2, 3, 4 putus. 1, 2, 3, 4 putus. Sehingga putusnya di sini, yang belakang 0, 1, 0, 0, yang depan 1, 1, 0, 1. Kemudian kita konversikan lagi dengan cara mengkonversikan ini berarti 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, dan yang terakhir 0 kali 2 pangkat 3. Sedangkan yang ini 1 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, dan ini 1 kali 2 pangkat 3. Dijumlahkan. Nanti akan muncul hasilnya adalah D. D itu berapa? Ayo. D itu berarti 13. Sehingga kalau hasilnya 13 itu berarti D ya. Hasilnya D4. Itu untuk konversi ke heksadesimal. Sekarang konversi oktal ke desimal. Oktal ke desimal sudah kita bahas di depan. Yang tadi, yang dihitung saja, ini berarti 2 kali 8 pangkat 0, 1 kali 8 pangkat 1, yang dihitung 0, 1 itu tadi, ininya 8. Kemudian dijumlah, akan ketemu hasilnya 10, basisnya 10. Itu konversi dari bilangan oktal ke desimal. Sekarang kalau konversi ke biner, kalau ke biner, angkanya sama sih, 2. 2 ini kita konversikan dari binernya, dari desimal ke biner. 2 bagi 2, 1 sisa 1 yang seperti tadi. Gitu. Yang seperti saya panggilkan dulu ya. Nah, ini yang seperti ini. Yang seperti ini tadi kita gunakan untuk mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan binernya. Sehingga dengan cara yang sama seperti tadi, 2-nya kita konversikan ke dalam biner, 0-nya ke dalam biner, 5-nya ke dalam biner, 6-nya ke dalam biner. Kalau sudah ketemu dari depan ini, dari bawah ke atas, kita tuliskan urut 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0-nya 3 kali, 0, 1, 0. Ditulis saja semuanya. Dijadikan satu baris, itu adalah konversi dari oktal ke biner. Sedangkan untuk konversi dari oktal ke heksadesimal itu tidak bisa langsung, harus butuh bantuan biner dulu atau desimal dulu. Terserah kalian lebih nyaman mengubah oktalnya ke biner atau oktal ke desimal. Jadi kalau ada konversi ke heksadesimal, maka oktal ini kita ubah ke biner, baru dari biner ke heksadesimal. Atau oktal ini kita ubah ke desimal, baru dari desimal kita ubah ke heksadesimal. Jadi tidak bisa langsung dari oktal ke heksa gitu ya. Pasti harus ada jembatannya, entah itu lewat biner maupun desimal. Kalau di sini sih lewatnya lewat biner. Konversinya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dilihat kembali. Kemudian untuk konversi dari bilangan heksadesimal. Untuk konversi dari bilangan heksadesimal ke desimal, yaitu basis 10, sudah dijelaskan pada slide di depan, paling depan tadi, yang dihitung pangkat 0, pangkat 1, 0, 1 itu tadi, 16 pangkat 0, 16 pangkat 1. Itu sama, itu cara mengubah konversi heksadesimal ke desimal. Sekarang kalau heksadesimal ke oktal, sama seperti oktal ke heksa, jadi heksa ke oktal pun demikian, tidak bisa langsung, harus lewat jembatan. Jembatannya mau biner atau desimal boleh, terserah bebas gitu ya. Jadi kalau mau nyari oktal ke heksa atau heksa ke oktal, bolak-balik itu harus ada perantara. Perantaranya pilih saja biner atau desimal. Itu terserah kalian, senyamannya kalian. Gitu. Itu untuk konversi ke oktal dari heksa. Selanjutnya kalau konversi ke biner sama seperti heksa tadi, 1-1. F ini kita jadikan dalam bentuk biner. F itu berapa? 15 ya.
15 kita ubah ke dalam bentuk biner, ketemunya 1, 1, 1, 1. A-nya 10 ya, kita konversikan ke biner, ketemu 1, 0, 1, 0, dan yang terakhir 9, kita konversinya ke biner 1, 0, 0, 1. Nah, kemudian ditulis dalam satu baris, itulah konversi dari heksa ke biner. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem bilangan. Jadi PowerPoint ini saya peroleh dari slide player. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan via grup WA. Jangan lupa ada video part 11, video 11 part 1 sampai part 12 yang harus kalian tonton untuk lebih mendalami lagi. Selamat belajar dan selamat mengerjakan nilai keaktifan.